Bismillah, ini adalah kondisi rumah warga yang terkena sambaran petir, yaitu yang terjadi tadi malam, lebih kurang jam 3 dini hari. Ini apa namanya, ini barang-barang yang rusak ini. Tapi alhamdulillah tidak mengakibatkan korban jiwa. Kenapa? Karena yang punya rumah pada malam kejadian mereka tidur di rumah sebelah, karena khawatir juga pada waktu itu juga terjadi angin besar dan ada sebuah pohon kelapa yang ada di dekat rumah ini, dan mereka khawatir jangan-jangan kelapa ini tumbang dan mengenai rumah mereka. Nah, Niki dari tim Posko Sunah Peduli namanya Niki, dan kami berasal dari Aimal, Lombok Timur juga, alhamdulillah. Dan kami tadi saya dapat kabar bahwa rumah Pelunggu Niki kena sambaran petir ini di tengah jalan ketika kami di Sembalun tadi. Akhirnya kita langsung ke sini, alhamdulillah. Jadi sekarang nama Pelunggu dulu. Nama saya Surmadi. Surmadi. Ya. Surmadi, nggih. Berapa anak Pelunggu? Nah, dua. Istri ada di sini juga, di sini? Di Sembalun. Oh, di Sembalun, nggih, gitu, nggih. Jadi pas kejadian Pelunggu di mana tempat? Di rumah ayah saya. Oh, di rumah ayah. Ya. Nah, jadi kenapa Pelunggu tidur di rumah ayah? Karena angin tuh kencang, Pak. Nggih, terus? Saya ngungsi di rumah ayah saya. Nggih. Apa yang dikhawatirkan ketika angin kencang terjadi? Ini pohon kelapanya saya pikir Nggih. mau memang jatuh ke sini rumah ini. Nggih. Akhirnya sedang ngungsi begitu? Ya. Nggih. Khawatir pohon kelapa niki ya? Ya. Nggih. Kemudian kejadian niki kira-kira jam berapa? Sekitar jam 3. Jam 3 dini hari nggih. Ya. Waktu subuh, dekat-dekat subuh Ya. nggih. Ya, begitu. Sekarang kita lihat sudah qadarullah rumah niki atapnya hampir kita katakan 100% rusak. Sekarang kira-kira apa yang Pelunggu istilahnya butuhkan berupa bantuan niki kalau sekiranya ada muslimin atau ikhwan-ikhwan kita yang Islam sama Islam membantu kita? Ya, sekitar 50 lah, Pak. Ini maksud yang apa kalau sekira material dulu? Apa nasbes? Nggih. Ya, itulah sing. Nggih. Ya. Nggih. Seperti spandek begitu? Ya. Spandek nggih. Terus? Apa juga? Semen. Nggih. Nggih. Rumah niki berapa kali berapa niki? Nah, 6. 6 kali? 6. 6 kali 6. 6 kali 4. 6. 6 kali 6. 6 kali 6. Nggih, sehingga bisa dikalkulasikan nanti anunya nggih. Gitu. Kemudian apa-apa yang rusak? Perabotan Pelunggu yang rusak apa nih, Kak? Nah, kulkas sama lemari. Etalase nggih. Ya. Etalase. Apa lagi yang lain? KWH. KWH rusak juga? Ya. Iya. Rusak. Terus yang selain itu? Ya. Cuma itu aja. Ya, seperti binatang ternak nggak ada? Nggak ada. Nggak ada, alhamdulillah. Gitu. Nggih. Dan juga orangnya nggak ada korban, Pak. Alhamdulillah. Nggih. Jadi kemudian pihak-pihak yang sudah mendatangi Pelunggu siapa saja dari pihak pemerintah kita kayak gitu? Nah, saya itu kurang tahu, Pak. Dari kecamatan. Oh, kecamatan. Kapan beliau datang? Tadi pagi. Oh, tadi pagi, nggih. Camatnya langsung, nggih? Camatnya langsung. Oh, alhamdulillah. Apa kata Bapak Camat kita ketika beliau mengunjungi kita di sini? Oh, nggak tahu saya, Pak. Oh, siapa yang diwawancarai tadi? Dia sih cuman yang diwawancarai, cuman kan yang wawancarainya dari ini. Begitu. Ya. Ya. Mudah-mudahan insyaallah taala kah. Jadi kami juga tidak menjanjikan segala sesuatunya, tapi kita sama-sama berharap kah. Mudah-mudahan nanti namanya rumah yang rusak niki cepat bisa tergantikan lah insyaallah taala. Dan jelas ini adalah musibah, Pak. Ya, kita niki seorang muslim Islam, alhamdulillah. Tentunya setiap musibah itu ada di sana ada apa istilahnya, musibah ini adalah ujian. Dan ketika kita bersabar, ketika diuji, kita akan dapat pahala. Ini untungnya kita. Ya, berbeda mungkin yang lain, kalau mereka diuji justru mereka marah-marah dan begini, akhirnya dia tidak berubah dapat pahala lagi, tapi justru sebaliknya kita dapatkan. Makanya kita juga berpesan kepada Bapak untuk bersabar kah.
dan senantiasa istilahnya berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini ada ujiannya. Mungkin dengan sebab ada ujiannya mungkin rumah ini akan lebih baik lagi dari sebelumnya, kan begitu. Bisa jadi seperti itu. Ya, begitu. Makanya kita terus bersabar. Dan kita juga berusaha dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang sholat dan seterusnya. Ini yang kita perlu lestarikan dalam kehidupan kita. Toh juga kita juga akan bilin dunia ini selaputan dengan hah? Arak kakal kan arak deh. Selaputan papu toh we juluan si ita. Nah, inilah diantaranya kah. Mudah-mudahan ini sebagai nasihat kita juga dari Allah Subhanahu wa taala dengan musibah-musibah seperti ini, dengan harapan kita kembali ke Allah Subhanahu wa taala gitu. Oke, mungkin itu saja insyaallah taala nggih. Sekali lagi kami tidak menjanjikan segala sesuatunya, tapi mudah-mudahan kita berharap mudah-mudahan segera bisa digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rumah yang justru lebih baik insyaallah taala. Nggih. Nggih insyaallah. Itu saja.